Karunia bahasa, atau karunia glosa, sangatlah erat hubungannya dengan Menara Babel. Siapakah pencipta semua bahasa-bahasa di muka bumi ini? Bagaimanakah hubungan antara pengacuan bahasa dengan karunia glosa? Shalom, Torah 30 menit adalah pelaku Taurat yang menjaga tubuh dari binatang-binatang yang Elohim tetapkan bukan sebagai makanan. Bila kita mempercayai teori evolusi jutaan tahun yang lalu, maka kita percaya bahwa Yahwa Elohim menciptakan suatu makhluk, yaitu manusia purba. Terlihat seperti primata dan mempunyai inteligensia seperti monyet yang bertugas untuk mengelola bumi ini. Segala hal di muka bumi haruslah diuji dengan Alkitab. Apa yang sesuai dengan Alkitab itulah yang benar. Bila berdasarkan teori evolusi, bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini tentu saja manusia-manusialah yang menciptakannya. Manusia purba dengan intelektual mirip dengan kera, tidak mungkin memiliki kosakata ataupun tata bahasa dalam berkomunikasi. Itu berarti di awal-awal manusia purba akan ada masalah dengan komunikasi. Torah 30 menit percaya Adam adalah manusia sempurna yang pertama, bukan manusia purba, bukan juga hasil evolusi manusia purba. Karena Adam diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mengenai teori evolusi kami sudah pernah membahas di konten-konten sebelumnya. Kami sangatlah menyarankan untuk mendengarkan apa yang menjadi pandangan kami mengenai teori evolusi. Adam diciptakan Yahwa Elohim dengan akal budi dan tubuh yang sempurna. Adam dapat langsung berkomunikasi tanpa harus belajar suatu bahasa. Karena Yahwa Elohim menciptakan Adam sudah termasuk pengertian bahasa dan tata bahasanya. Bahasa pertama yang dipakai manusia adalah hasil penciptaan Elohim dan bukan hasil pemikiran manusia. Hal ini sangatlah bertentangan dengan teori evolusi atau teori Big Bang, yaitu penciptaan alam semesta miliaran tahun yang lalu. Yang mana menurut pandangan kami alam semesta diciptakan ribuan tahun lalu, berdasarkan kitab Kejadian pasal 1. Seperti yang sudah kami jelaskan di konten-konten sebelumnya. Kami meyakini bahwa di awal penciptaan hanya ada satu bahasa yang digunakan oleh manusia, malaikat, dan Yahwa Elohim sendiri. Istilah bahasa roh, kami tidaklah sependapat. Karena kata roh, atau yang dalam bahasa Yunaninya pneuma, adalah kata yang ditambahkan. Kami yakin bahwa karunia bahasa, atau glosa, adalah karunia yang luar biasa. Di mana ketika seseorang menggunakan karunia tersebut, yang tentu saja tujuannya untuk menyampaikan firman yang berasal dari Elohim, maka pendengarnya akan mengerti walaupun berasal dari negara atau bangsa yang berbeda bahasanya. Karunia glosah tidak lain adalah karunia yang dapat menerjemahkan secara langsung kepada setiap pendengar. Mengenai karunia bahasa atau glosah, kami sudah membahasnya di konten-konten sebelumnya. Tetapi siapakah pencipta bahasa-bahasa yang ada sekarang di muka bumi ini? Apakah berasal dari pemikiran manusia yang bersumber dari penciptaan bahasa di awal pertama kali? Pencipta seluruh bahasa, ataupun dialek di muka bumi ini tidak lain adalah Yahwa Elohim sendiri. Apakah tujuannya agar semua manusia tidak hanya berada di satu tempat, tetapi berserak ke seluruh permukaan bumi? Tentu saja tidak. Tujuannya agar berhenti mendirikan kota Babel, atau lebih tepatnya Menara Babel. Seperti yang sudah kami jelaskan di konten sebelumnya. Pembatalan pembangunan Menara Babel oleh Yahwa Elohim bukanlah dikarenakan tingginya. Yang memang tidak akan bisa manusia membangun, ataupun membuat kendaraan sampai ke langit, baik dulu sampai sekarang. Tetapi karena iblis merencanakan membangun portal dimensi yang menghubungkan bumi dengan sorga, yang terletak di atas permukaan bumi dan di bawah langit. Tujuannya agar sepertiga malaikat kegelapan dapat masuk ke dimensi bumi. Sekali lagi kami hendak menjelaskan bahwa apa yang Yahwa Elohim lakukan adalah menunda, dan bukanlah membatalkan rencana iblis yang mana akan terjadi di masa akhir zaman. Pada awalnya Elohim memang menciptakan hanya satu bahasa.
Bila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Yahwa Elohim, maka komunikasi di antara manusia adalah hal yang sangat penting. Bukankah inti dari Taurat adalah mengasihi Yahwa Elohim dan sesama? Jadi dengan melakukan semua yang tertulis di Taurat, berarti sama dengan mengasihi pencipta dan manusia. Dan komunikasi adalah salah satu cara mempermudahnya. Untuk apakah menciptakan banyak bahasa? Komunikasi juga akan mempercepat kekacauan dan niat jahat di hati setiap manusia. Sekali lagi kami menjelaskan. Dengan cara menciptakan begitu banyak bahasa-bahasa yang mengacaukan komunikasi di antara manusia-manusia pada masa tersebut, pembangunan Menara Babel akan terhambat. Tetapi Yahwa Elohim tidaklah membatalkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ini adalah kejadian yang luar biasa, atau bisa dibilang spektakuler. Di dalam diri manusia-manusia pada masa pembangunan Menara Babel, tiba-tiba mereka memiliki kosakata, ataupun tata bahasa, suatu bahasa tertentu di dalam pikiran mereka tanpa ada yang mengajari. Yang mana kelompok yang satu berbeda dengan kelompok lainnya. Apa yang dialami para rasul di hari raya Pentakosta justru sebaliknya. Ketika rasul-rasul berbicara di hadapan orang banyak, tentu saja hal yang dibicarakan dikarenakan berasal dari Ruach HaKodes, adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk membangun jemaat. Membangun orang-orang yang mengasihi Yahwa Elohim, orang-orang yang memiliki Ruach HaKodes di dalam dirinya. Karunia bahasa, atau karunia glosah, membuka portal dimensi dalam hal bahasa. Sehingga dari manapun orang-orang percaya berasal, dengan bahasa atau dialek apapun yang digunakan orang-orang percaya, mereka semua akan mengerti apa yang dikatakan para rasul. Dengan satu syarat, yang mendengar memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Apakah penciptaan bahasa-bahasa oleh Yahwa Elohim adalah sesuatu yang baik? Ataukah berkat bagi manusia-manusia pada masa itu? Tentu saja tidak. Tetapi merupakan kutuk, ataupun hukuman atas rencana jahat yang akan terlaksana di kemudian hari. Tetapi sebaliknya, karunia glosah, atau karunia bahasa adalah berkat yang diberikan oleh Yahwa Elohim. Karena orang-orang percaya kembali memiliki satu bahasa untuk berkomunikasi dan saling membangun. Karunia glosah tidak membutuhkan penterjemah bila pendengarnya memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Tetapi bila pendengarnya tidak memiliki Roh Kudus, maka mereka tidak akan mengerti. Karena memang karunia glosah dikhususkan untuk komunikasi dengan orang-orang percaya di seluruh permukaan bumi, dari berbagai macam bahasa dan dialek, tanpa adanya hambatan bahasa. Dalam konteks menginjili orang-orang yang belum percaya, Rasul Paulus menyatakan untuk menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pendengarnya. Akan tetapi bila orang yang menginjili mempunyai bahasa ibu yang berbeda, dan tidak tahu bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang yang diinjili, maka Roh Kuduslah yang akan membuka portal dimensi bahasa. Dan akan terjadi komunikasi yang akan membangun di dalam firman Yahwa Elohim. Di era digitalisasi ini, era kepintaran buatan, teknologi sudah sangat berkembang. Khususnya di bidang bahasa. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang dapat menerjemahkan semua bahasa di muka bumi. Baik dalam tulisannya ataupun bagaimana melafalkannya. Ada aplikasi yang mana bila seseorang berbicara dengan bahasa apapun, handphone kita dapat dengan mudah menerjemahkannya dengan bahasa yang kita mengerti. Begitu pula sebaliknya. Layaknya memiliki penterjemah pribadi yang dapat dibawa kemana-mana. Sehingga perbedaan bahasa tidaklah menjadi kendala utama seperti 2000 tahun yang lalu, khususnya di masa para rasul. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, komunikasi yang benar adalah hal yang penting dalam konteks membangun orang-orang percaya dan hidup saling mengasihi. Tetapi penyatuan bahasa juga dapat mempercepat niat jahat iblis untuk mempengaruhi manusia-manusia di muka bumi ini agar menjalankan rencana-rencananya. Di akhir zaman mereka akan bersatu padu untuk melawan Yehusha Kristus dan orang-orang percaya.
Manusia-manusia ini akan bersatu dan berperang bersama-sama dengan sepertiga malaikat kegelapan yang sudah memasuki permukaan bumi melalui portal dimensi yang dipimpin oleh Antikristus itu sendiri. Penyatuan bahasa di muka bumi ini, atau dengan adanya teknologi yang menciptakan penterjemah pribadi yang dapat berbicara dan menulis dengan hampir seluruh bahasa di muka bumi, adalah salah satu tanda akhir zaman. Bahwa apa yang direncanakan ribuan tahun lalu pada saat pendirian Menara Babel, akan segera terlaksana. Terima kasih, Yehusa Kristus memberkati.